Selamat datang dan beribadah di Gereja Kristen Indonesia Ciledug Raya. Pokok-pokok Warta Jemaat Minggu 5 April 2020 sebagai berikut. Yang pertama, ibadah hari ini akan dilakukan secara daring atau online. Mohon perhatian umat untuk dapat mengikuti setiap liturgi dengan baik. Yang kedua, persembahan dapat diberikan melalui rekening atas nama GKI Ciledug Raya pada Bank BCA dengan nomor rekening 336800803 atau melalui amplop persembahan yang dikumpulkan pada saat ibadah tatap muka di GKI Ciledug Raya berikutnya. Yang ketiga, mohon perhatian umat pada setiap pokok warta yang ada di Warta Jemaat hari ini. Yang keempat, sesuai dengan himbauan dari Presiden Republik Indonesia, himbauan Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, pesan Pastoral 2 BPMS GKI, arahan BPMSW GKI SW Jateng, serta maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona atau COVID-19. Maka, sebagai bagian dari bangsa dan negara Indonesia dalam mendukung upaya-upaya pemerintah menangani COVID-19, Majelis Jemaat GKI Ciledug Raya memutuskan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kebaktian minggu dan kebaktian kategorial sampai dengan 30 April 2020 tetap dilakukan dengan cara kebaktian online atau rekaman. Dengan demikian, Majelis Jemaat GKI Ciledug Raya memperbarui informasi pelayanan GKI Ciledug Raya 1 berkaitan dengan COVID-19 yang sebelumnya menyebutkan tanggal pengalihan kebaktian pada tanggal 22 dan 29 Maret 2020. Majelis Jemaat GKI Ciledug Raya akan selalu melakukan evaluasi periodik terkait hal ini. Yang kedua, seluruh kegiatan komisi, bapel, komunitas, termasuk latihan paduan suara, latihan pemusik, rapat, persekutuan, senam, dan kegiatan lainnya dalam lingkup GKI Ciledug Raya untuk sementara waktu tidak dilaksanakan tatap muka secara langsung sampai pemberitahuan lebih lanjut. Ketiga, kebaktian Kamis Putih, Jumat Agung, dan Paskah akan dilakukan secara online atau rekaman. Kebaktian Sabtu Sepi akan dilakukan dalam bentuk ibadah keluarga di rumah masing-masing. Sedangkan sakramen perjamuan kudus yang biasanya kita lakukan pada Minggu Paskah disepakati untuk ditunda pelaksanaannya sampai dengan kebaktian dapat dilakukan kembali seperti biasa di gedung GKI Ciledug Raya. Yang keempat, Majelis Jemaat GKI Ciledug Raya akan tetap melayani ibadah penghiburan atau kedukaan dengan prosedur khusus yang telah ditetapkan oleh Majelis Jemaat. Yang kelima, bagi anggota jemaat dan simpatisan GKI Ciledug Raya yang membutuhkan pelayanan atau informasi pelayanan lainnya, agar dapat menghubungi Penatua Prihatini Suwarsi dan Bapak Widiat Linggadi. Segala pengumuman lanjutan akan diberitakan melalui media sosial GKI Ciledug Raya seperti WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Mohon umat untuk dapat saling memberi informasi satu dengan yang lainnya, terkhusus bagi umat yang tidak dapat mengakses media sosial. Terima kasih. Ibadah hari ini adalah ibadah Minggu Prapaskah yang ke-6 atau disebut ibadah Minggu Palma. Ibadah akan dilayani oleh Pendeta Hobart Fideman Gratius Osvara dengan tema Rendah Hati, Tanda Anak Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita memasuki Minggu Palma. Bersama-sama kita akan mengenang peristiwa ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dan dielulukan oleh orang banyak. Perayaan ini ditujukan untuk memperingati sengsara Kristus. Yesus naik ke atas keledai dan berjalan menuju Yerusalem. Banyak orang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang berjalan di depan dan di belakangnya. Mari kita ikut menyambutnya. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana bagi anak Daud. Hosana di tempat maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, di Minggu Palem atau Minggu Palma ini kita akan bersama-sama melihat kembali sebuah peristiwa di mana Tuhan kita Yesus Kristus masuk menuju Yerusalem. Kita akan bersama-sama melihat bagaimana peristiwa ini menunjukkan kerendahan hati Yesus yang mau masuk ke dalam Yerusalem dan menjalani proses pengorbanannya. Karena itu sungguhlah kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki teladan yang mengajak kita untuk semakin rendah hati. Karena itu marilah kita memuliakan Tuhan kita. Marilah kita mengatakan segala kemuliaan hanya bagimu penebus. Kidung Jemaat 161 ayat 1 dan 3 kita nyanyikan bersama-sama.
Pembacaan hukum kasih diambil dari Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 40 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa kecongkakan dan keegoisan kami kerap membuat kami tidak mampu berkiblat kepadamu. Saat Engkau memanggil, kami tidak menjawab. Saat Engkau memberi perintah, kami tidak menuruti. Saat Engkau memberkati, kami lupa berterima kasih. Ampunilah kami ya Tuhan. Engkau menerima kami apa adanya, namun kami sering menolak sesama. Engkau mengampuni kami, namun kami sering mendendam. Engkau mengasihi kami dengan tulus, namun kasih kami kepada sesama kadang-kadang semu dan bersyarat. Ampunilah kami ya Tuhan. Engkau mempedulikan mereka yang tersisih, yang miskin dan lapar, namun kami sering merendahkan mereka. Engkau berjuang bagi mereka, tetapi kami berjuang hanya untuk diri kami sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Marilah kita bersama-sama bangkit berdiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Tuhan kita sungguh pengasih. Ia tidak segera menghukum anak-anaknya yang melakukan dosa dan pelanggaran, tetapi Ia menghendaki pertobatan. Firman-Nya berbunyi, "Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia Ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai Ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya." Yesaya 42 ayatnya 3 sampai yang keempat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita saling mengucapkan salam damai dengan memberikan gestur salam damai kepada orang di sekitar kita. Salam damai, salam damai. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, di Minggu Prapaskah yang ke-6 ini, atau di Minggu Palem ini, kami mau belajar dari Tuhan kami yang begitu rendah hati. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang dapat meniru, yang dapat mengikuti apa yang Tuhan kami teladankan kepada kami. Karena itu, mulai dari pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini, berikanlah kepada kami kerendahan hati untuk mau dengan sungguh-sungguh mendengarkan, dan mau untuk sungguh-sungguh merenungkan, dan terutama mau untuk sungguh-sungguh melakukannya. Kami menyerahkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan dari awal hingga akhirnya ke dalam penyertaan Tuhan. Roh Kudus, pimpinlah semua kami yang lemah, termasuk hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini. Kami berdoa dan menyerahkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pembacaan Injil diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius, pasalnya yang ke-21, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Matius pasalnya yang ke-21, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan dari depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Tidak terasa minggu ini kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang ke-6 atau yang biasa disebut dengan Minggu Palem. Seperti yang dijelaskan di dalam kata pembuka tadi atau juga dijelaskan dalam panggilan beribadah bahwa Minggu Palem ini adalah masa di mana kita bersama-sama menghayati atau kembali melihat, merenungkan perjalanan Yesus di mana ia memasuki Yerusalem, tempat di mana ia nantinya akan merasakan penderitaan karena kayu salib. Nah, karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di Minggu Palem ini kita melihat dalam bacaan kita di Matius 21 tadi, bagaimana ketika Yesus berjalan masuk ke Yerusalem, ada begitu banyak orang yang menyambutnya. Orang-orang menyambutnya karena orang-orang meyakini bahwa ia adalah seorang Mesias. Orang-orang menyambutnya karena orang-orang meyakini bahwa ia adalah Raja yang hadir di tengah-tengah dunia. Sekalipun demikian Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, keyakinan orang-orang itu diwujudkan dalam sebuah sambutan yang berbeda dengan sambutan kepada raja-raja yang lain. Karena sambutan yang diberikan bukanlah sebuah sambutan yang mewah. Sambutan yang diberikan dalam bacaan kita adalah sambutan di mana orang-orang menyambut dengan ranting-ranting yang diyakini berasal dari pohon palem, serta hamparan baju di pinggir jalan. Yesus juga tidak menaiki sebuah kuda, tapi Yesus menaiki keledai betina.
Hal ini adalah menunjukkan kepada kita bahwa Yesus menaiki sebuah tunggangan yang mungkin sangat jauh berbeda dari tunggangan raja. Bapak, Ibu, dan Saudara, kesemua hal ini ditunjukkan oleh Yesus untuk memberikan sebuah keteladanan mengenai kerendahan hati. Kerendahan hati sendiri, kalau Bapak, Ibu, dan Saudara mencoba mencari tahu pengertiannya dalam kamus, itu adalah berarti membumi. Jadi sekalipun Yesus adalah seorang raja, Yesus adalah seorang yang memiliki kuasa mengatasi orang-orang yang ada di sekitarnya, tetapi ia tetap ada bersama dengan mereka. Ia menunjukkan bahwa ia tidak berbeda dengan mereka. Ia membumi, ia berada bersama dengan mereka. Ia tidak menempatkan dirinya di atas, tapi ia menempatkan diri bersama-sama dengan orang-orang yang menyambutnya. Karena itu ini sungguh adalah sebuah keteladanan dari kerendahan hati kepada kita, para pengikutnya. Oleh karena itu tidaklah salah ketika minggu hari ini kita belajar mengenai rendah hati sebagai tanda anak Tuhan. Dan dari titik ini kemudian kita bisa sama-sama melihat kepada diri kita sebagai seorang anak Tuhan. Apakah kita sudah menampakkan tanda-tanda kerendahan hati dalam hidup kita? Apakah sebagai seorang anak Tuhan kita sungguh-sungguh menunjukkan bahwa kita adalah pribadi yang rendah hati? Dan bagaimana kita bisa mempelajari kerendahan hati ini dalam hidup kita hari lepas hari? Bapak, Ibu, dan Saudara, dari bacaan kita, hal yang bisa kita pelajari adalah bahwa rendah hati adalah sebuah kombinasi antara pemikiran manusia, perasaan manusia, dan juga tingkah laku manusia. Kerendahan hati itu berada dalam wilayah pikiran dan perasaan yang kemudian berperan besar untuk menghasilkan sebuah perilaku di dalam hidup manusia. Oleh karena itu rendah hati itu adalah sebuah kombinasi yang tidak dapat dipisahkan. Seorang tidaklah dapat mengatakan dirinya rendah hati ketika dia hanya memikirkan bahwa ia adalah orang yang rendah hati. Hal itu juga harus dibarengi dengan tingkah lakunya, di mana ia juga mau menjadi orang yang rendah hati. Yesus di dalam bacaan kita menunjukkan hal tersebut. Pikiran, perasaan, dan perilakunya menyatu. Ia tahu bahwa ia adalah seorang Mesias, Raja yang akan menyelamatkan bangsa Israel. Ia tahu bahwa jalannya sebagai seorang Mesias dan Raja bukanlah jalan yang sama dengan raja-raja di dunia ini. Dan hal inilah yang disimbolkan dalam perjalanan Yesus ke Yerusalem itu. Ia tidak datang untuk menaklukkan kerajaan dengan pedang dan perang. Ia justru datang untuk mati bagi dunia, agar ia dapat menyelamatkan dunia dari kuasa dosa dan maut. Hatinya sedih ketika ia melihat dunia dipenuhi dengan kuasa dosa dan kuasa maut. Hal ini juga dapat kita lihat dalam Matius 23, 37-39. Tetapi ia tidak tinggal diam. Ia mau sungguh-sungguh menderita demi manusia, sekalipun ia tahu ia bisa saja menyelamatkan dirinya. Itulah mengapa kalau kita membaca Filipi 2 ayat 5-11, digambarkan bagaimana Yesus yang ada dalam rupa Allah itu mengambil rupa seorang hamba. Dia membumi, dia menjadi orang yang sama dengan manusia. Dia tidak memikirkan hal-hal yang ada di atasnya, tapi lebih kepada dia memikirkan jauh kepada keselamatan manusia. Ia tidak hanya memiliki konsep dalam pikirannya bahwa ia adalah orang yang rendah hati, tapi ia wujudkan dalam keteladanannya. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara dan Saudari, bagaimana dengan kita? Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menunjukkan hal yang juga serupa dengan Yesus, di mana kerendahan hati itu bukan menjadi sesuatu yang hanya kita percakapkan, bukan hanya menjadi sesuatu yang ada dalam area pikiran kita saja, tetapi juga kita wujudkan dalam perasaan dan tingkah laku kita. Apakah kita benar-benar menjadi orang yang gelisah ketika kita tidak menunjukkan tanda-tanda kerendahan hati, ketika kita tidak menunjukkan bahwa kita mau menjadi orang yang rendah hati? Apakah kita benar-benar juga mau mewujudkan dalam hidup kita bahwa kita mau belajar menjadi
menjadi orang-orang yang rendah hati. Karena kadang-kadang Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita memahami kata-kata ini, kita mengerti kata-kata ini, tetapi ketika dihadapkan dalam hidup sehari-hari kita sama sekali tidak tergerak untuk melakukannya. Bapak Ibu dan saudara-saudari, hal yang paling sederhana yang bisa kita lihat adalah ketika kita berbeda pendapat dengan orang lain. Apakah kita mau mendengarkan sudut pandang orang lain itu, ataukah kita tetap bersikeras dengan sudut pandang kita? Orang-orang yang hanya mau mendengarkan atau didengarkan oleh orang lain adalah orang-orang yang tidak mau menyatukan pikiran, perasaan, dan tingkah lakunya sebagai orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang hanya mau untuk didengarkan oleh orang lain, didengarkan kata-katanya, tapi tidak mau mendengarkan orang lain, adalah orang-orang yang hanya punya pikiran atau konsep mengenai rendah hati, tetapi tidak mau dilakukan dalam kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita diajak untuk bisa memilih apakah kita mau mendengarkan atau tidak mau mendengarkan. Kita bisa melakukannya, kita bisa mewujudkannya. Bahkan lebih jauh lagi Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, di dalam kehidupan kita, di dalam masa-masa sulit seperti sekarang ini, ada begitu banyak anjuran yang mungkin di dalam pemikiran kita itu tidaklah menyenangkan. Bekerja di rumah, belajar di rumah, menjaga jarak fisik dengan orang-orang sekitar kita, itu juga menunjukkan bagaimana kerendahan hati kita. Apakah kita benar-benar melakukannya? Sebelum kita menyentuh muka kita, apakah kita mencuci tangan? Apakah kita benar-benar menjaga fisik kita satu dengan yang lainnya agar kita tidak menularkan? Ataukah kita tetap bersikeras untuk mau tetap pergi keluar dan bertemu dengan orang lain yang berpotensi justru menularkan dan kita sendiri ditularkan? Bapak, Ibu, dan saudara, kalau melihat kondisi saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara akan menemukan bagaimana orang-orang itu di seluruh dunia ini tidak menampakkan kerendahan hati dalam kehidupan mereka. Ada begitu banyak orang-orang bahkan yang mau menguji coba, mengatakan bahwa dia bisa menelan virus corona. Dia tidak takut mati. Padahal dalam kenyataannya, jika dia berani nekat melakukan hal itu ketika dia sakit, jangan-jangan dia sendiri ketakutan. Ada begitu banyak orang yang mau coba uji nyali untuk mendapatkan virus corona dalam kehidupannya, dan jelas dia tertular. Dia merasa dia tidak mungkin tertular virus corona, tapi pada akhirnya dia juga tertular. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mau menjadi orang yang rendah hati, mau menunjukkan tanda anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini, di masa seperti sekarang ini, kita bisa memulainya. Kita bisa belajar dengan hal yang paling sederhana: ikuti anjuran pemerintah. Janganlah melakukan perkumpulan atau kerumunan yang tidak penting, yang justru membuat kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Maukah kita mengikutinya? Maukah kita dengan taat mengikutinya? Itulah salah satu cara kita menunjukkan tanda kita sebagai anak Tuhan. Lalu bagaimana dengan ibadah daring ini, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih? Kita juga bisa belajar dari ibadah daring ini. Ada banyak orang yang ketika mengikuti ibadah daring, mereka menganggapnya sebagai sebuah tontonan. Sehingga tidak jarang orang kemudian ketika mengikuti ibadah daring, mereka menunjukkan sikap yang tidak hormat dalam ibadah. Padahal sudah banyak sekali pengumuman yang mengatakan bahwa ini adalah ibadah, bukan sekedar ibadah daring. Inilah ibadah minggu di mana kita mau belajar untuk menjadi orang-orang yang hormat. Datang tidak dengan seenaknya, tidak mengikuti liturgi seenaknya kita saja, tetapi sungguh-sungguh mengikuti alur liturgi. Saat kita bernyanyi dengan sikap hormat. Saat kita membalas atau berlitani, kita berlitani dengan sikap yang hormat. Ini juga menjadi salah satu cara kita untuk belajar rendah hati, menyesuaikan pikiran kita dengan tingkah laku kita. Kita bisa belajar dari ibadah daring ini. Bagaimana sikap Bapak, Ibu, dan saudara di rumah, itu juga menunjukkan bagaimana kita sebagai anak Tuhan mau menunjukkan kerendahan hati kita. Apalagi kita sebagai orang tua yang mengajarkan anak-anak untuk beribadah. Apakah kita sungguh-sungguh menunjukkan kerendahan hati kita untuk mengikuti setiap alur liturgi dengan baik kepada anak-anak kita? Ini juga menjadi sebuah pembelajaran bagi kita.
Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ada begitu banyak media di sekitar kita di mana kita bisa belajar menjadi orang yang rendah hati, belajar menyesuaikan antara pikiran, perasaan, dan tingkah laku kita. Karena itu marilah kita belajar. Mari kita belajar, tidak hanya menunjukkan bahwa diri kita mengerti dan memahami kerendahan hati. Mari kita belajar menjadi orang yang rendah hati seperti Yesus, dalam teladan Yesus. Ketika ia mau terus juga untuk menunjukkan tanda-tanda itu dalam hidupnya. Ia tidak hanya mengerti konsep itu, tapi ia juga melakukannya. Hanya dengan cara seperti itulah Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, kita dapat belajar rendah hati dan kita dapat menunjukkan tanda sebagai anak Tuhan. Banyak orang yang bilang melakukan firman Tuhan itu susah. Memang susah, tetapi masalahnya bukan di susah atau tidaknya, tetapi kita mau belajar atau tidak. Belajar menyesuaikan pikiran kita dengan tingkah laku kita. Masalahnya ada pada kita, kitanya mau atau tidak. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam momen ini marilah kita fokus, belajar untuk kembali fokus kepada Tuhan, mengikuti teladan Tuhan yang mau rendah hati, yang mau untuk menunjukkan bahwa pikiran dan juga tingkah lakunya sejalan. Mari kita menunjukkannya dengan menjadi anak-anak yang mau belajar rendah hati dalam hidup kita. Karena itu selamat menghayati tema ini dalam hidup kita sehari-hari, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat hening bagi kita semua. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan bawah, pada hari yang ketiga bangkit pula naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan melanjutkannya dengan menaikkan doa syafaat yang akan diawali dengan doa pembangunan rumah ibadah. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang Maha Kasih, terima kasih untuk segala berkat dan karunia Tuhan bagi setiap dari kami umat-Mu di GKI Ciledug Raya. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu bersatu hati berdoa untuk proses perizinan rumah ibadah kami. Kami berdoa untuk tim PPRI yang selalu mengupayakan yang terbaik dalam setiap proses ini ya Tuhan. Tuhan beri mereka kesehatan dan kekuatan untuk melalui semua yang ada. Untuk sosialisasi yang kami lakukan dengan berbagai kegiatan dengan warga sekitar di gereja kami, Tuhan sertai agar kami bisa bersosialisasi dengan penuh kasih, rendah hati, dan toleransi. Tuhan juga kiranya mau berkati majelis jemaat GKI Ciledug Raya agar dalam pelayanannya mereka bisa memutuskan hal-hal yang terbaik bagi jemaat-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap apa yang kami lakukan dan kekurangan-kekurangan yang selama ini
kami lakukan Bapa untuk proses ini, kiranya Engkau yang sertai kami, Engkau yang dukung dan berikan kekuatan bagi jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Karena kami percaya, bila Kau izinkan sesuatu terjadi bagi setiap dari kami, itu adalah kebaikan dari Tuhan. Kami percaya juga Bapa, waktu yang Tuhan berikan adalah waktu yang terbaik. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami panjatkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Melanjutkan doa syafaat kami ya Allah. Kami juga mau berdoa bagi kondisi bangsa dan negara kami. Di dalam kondisi wabah virus corona yang saat ini sedang berlangsung, yang membuat kami setiap hari harus terus bergumul dengan kondisi ini. Ada di antara kami yang harus bekerja di rumah, ada di antara kami yang harus belajar di rumah, ada di antara kami yang harus memberhentikan usaha kami karena kondisi ini. Ada di antara kami yang bahkan tidak bisa bekerja lagi karena kondisi ini. Ya Allah, kondisi ini mendatangkan pergumulan bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi maupun keluarga. Tidak mudah bagi kami untuk melewatinya ya Tuhan. Tetapi ya Allah, kami mau belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati, untuk mau menjadi anak-anak Tuhan yang mau membumi, yang mau melihat kondisi di sekeliling kami, tidak hanya meyakini kerendahan hati dalam pikiran kami, tetapi juga sungguh-sungguh di dalam perkataan maupun juga dalam perbuatan kami. Kami dapat menjadi orang-orang yang mau rendah hati, mengikuti berbagai anjuran dari pihak terkait yang sungguh-sungguh memahami kondisi ini, sehingga kami tidak menjadi orang yang justru bodoh dan sombong, yang membuat kami justru terjatuh. Ya Allah, sebagai anak-anak Tuhan, tolonglah kami untuk menjalankan setiap program ini demi pencegahan virus corona ini dan penanggulangan wabah virus corona ini. Ya Allah, tolonglah kami, setiap dari kami, baik kami yang bekerja di rumah, baik kami yang belajar di rumah, berikanlah kepada kami hikmat untuk bisa mengerjakan dan belajar dengan baik, sehingga sekalipun kami tidak bisa bekerja di kantor, kami dapat tetap melakukan bagian kami dengan baik dan menjadi berkat bagi tempat di mana kami melayani di bidang pekerjaan kami maupun di dalam sekolah kami masing-masing. Ya Allah, kami juga mau berdoa bagi setiap keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi karena pergumulan ini, bagi setiap keluarga yang juga mengalami masalah keluarga karena pergumulan ini, dan berbagai masalah sosial lain yang dihadapi. Tuhan, tolonglah, hadirlah dan temani mereka melewati setiap hal ini, dan biarlah mereka juga dapat menjadi orang-orang yang rendah hati, yang mau satu sama lain saling untuk mendengarkan, satu sama lain mau untuk saling menyelesaikan masalah ini, sehingga pergumulan ini tidak menambah beban pikiran mereka di tengah wabah virus corona yang saat ini sedang berjalan. Tetapi sebagai keluarga, kami dapat tetap saling bergandengan tangan erat untuk bisa menyelesaikan pergumulan ini bersama-sama. Ya Allah, tolonglah kami ya Tuhan, yang sedang bergumul dengan usaha kami harus berhenti, yang sedang bergumul dengan pekerjaan kami harus berhenti, yang membuat kami kebingungan, yang membuat kami stres. Tuhan, tolonglah kami untuk dapat senantiasa percaya kepada Tuhan yang sedang berjuang bersama kami, dan tolonglah kami untuk dapat saling menolong sebagai komunitas, memperhatikan satu dengan yang lainnya di dalam kesulitan yang dihadapi oleh saudara-saudari kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, bagi setiap kami sedang sakit, bagi setiap orang yang terkena sakit penyakit karena virus corona ini, mereka yang sedang bergumul di rumah-rumah sakit maupun di rumah dalam isolasi mereka, tolonglah mereka, temanilah mereka, kuatkanlah mereka untuk melewati masa ini. Dokter dan perawat, Tuhan berikan perlindungan dan juga hikmat untuk mereka bisa menjadi saluran cinta kasih Tuhan bagi penyelesaian penyakit yang dialami oleh saudara-saudari kami. Tuhan, tolonglah, jagalah kesehatan mereka juga di tengah APD yang mungkin minim yang mereka butuhkan. Tuhan, cukupkanlah juga rumah-rumah sakit yang membutuhkan berbagai fasilitas untuk merawat saudara-saudari kami. Tuhan juga berkati saudara-saudari kami dalam proses pemulihan dan pengobatan mereka. Biarlah semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Allah, bagi gereja Tuhan dimanapun berada saat ini, yang juga sedang bergumul dengan kondisi ini. Biarlah sepulang kami dari ibadah minggu ini, kami dapat kembali ke dalam kehidupan kami dan menjadi saksi Kristus yang membawa pengharapan di tengah-tengah dunia, bukan
menyuarakan keputusasaan dan menyuarakan komentar-komentar yang tidak menjadi berkat bagi sesama kami. Kami juga berdoa bagi setiap kami yang sakit karena berbagai hal lainnya, berbagai alasan lainnya. Tuhan, tolonglah kami dapat tetap menjaga kesehatan kami di tengah situasi yang sedang berlangsung saat ini. Ya Allah, masih banyak hal yang hendak kami mohonkan daripadamu ya Tuhan, tapi kami meyakini dan kami mempercayai bahwa Tuhan mendengarkan seru doa syafaat kami dan akan menjawabnya seturut dengan kehendak Tuhan. Karena kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Dasar persembahan, marilah kita nyatakan rasa syukur melalui pemberian persembahan. Firman yang mendasari persembahan diambil dari 2 Tawarik 31 ayatnya yang ke-12a. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan, dan persembahan-persembahan kudus itu ke sana. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengumpulkan persembahan melalui rekening atas nama GKI Ciledug Raya pada Bank BCA dengan nomor rekening 33680080003. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Ya Allah yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami akan mengumpulkan persembahan Tuhan melalui transfer ke rekening GKI Ciledug Raya Tuhan, maupun amplop yang akan kami berikan secara langsung di ibadah tatap muka berikutnya. Kiranya Tuhan yang berkati persembahan yang akan kami berikan ini Tuhan, agar persembahan ini bisa memperluas kerajaan Tuhan di tempat ini. Dan Tuhan juga mau berkati orang-orang yang akan mengelolanya Tuhan, demi kelangsungan pelayanan gereja ini Tuhan, khususnya bagi sosialisasi kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dengan mengarahkan hati, kami memiliki kebersemangat untuk belajar menjadi hamba yang rendah hati, Jadilah saksi Kristus. yang siap memberitakan bahwa janjinya yang selalu ditepati. Terpujilah Tuhan. Melalui kehidupan kami di sini, kini dan selamanya. Maka sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.